Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya mengajak saudara dan saya tentunya kita belajar bersama-sama dari kehidupan dan panggilan hidup serta pengabdian dari Simon Petrus. Saudara, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah atas kesempatan kami hari ini boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Engkau ambil bagian waktu kami ini, kuduskan setiap kami mulai dari hamba-Mu yang hina dan terbatas ini Tuhan. Engkau urapi dan Kau pakai hidup hamba-Mu sehingga boleh menjadi alat-Mu dan seluruh kami yang mendengarkan biarlah kami boleh diberikan pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami rindu ada pengalaman spiritual yang luar biasa yang boleh Kau kerjakan di saat firman-Mu diberitakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan hidup Simon Petrus merupakan suatu pengalaman hidup, perjalanan hidup yang penuh dinamika yang menarik. Dari seorang yang tidak terpelajar, kalau kita melihat Kisah Rasul 4 ayat 13, di situ menjelaskan, dia menjadi seorang pengajar banyak orang. Bahkan kedua suratnya, yaitu surat 1 Petrus dan 2 Petrus, hingga kini dibaca oleh orang-orang di seluruh pelosok dunia sebagai suatu tulisan dengan ilham Roh Kudus yang syarat dengan pengajaran yang penting. Dari seorang yang cepat bertutur kata tanpa pertimbangan yang matang, ia telah berubah menjadi sosok pengkhotbah yang sangat-sangat diurapi. Sehingga khotbah pertama saja telah menobatkan sebanyak 3.000 orang dari seorang nelayan yang bergelut dengan ikan setiap harinya. Ia menjadi seorang rasul, bahkan salah satu dari soko guru jemaat, seorang pemimpin yang terpandang. Puji Tuhan. Siapakah Simon Petrus itu, saudara? Dia bukan seorang ahli Taurat yang berpendidikan tinggi. Dia bukan pemungut cukai yang ditakuti. Dia bukan pegawai di kantornya Herodes yang memiliki kekuasaan. Dia bukan apa-apa. Dia tidak berpendidikan tinggi. Dia hanya seorang nelayan. Namun kesempatan ini kita akan belajar. Ada 4 hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari kehidupan, panggilan hidup, pelayanan, pengorbanan Simon Petrus. Yang pertama, saudara, panggilan untuk melayani. Saudara, versi Injil Yohanes menceritakan bahwa Andreas yang sebelumnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis, dialah yang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus dan membawa Simon saudaranya kepada Tuhan Yesus. Dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Mari kita amati saja dalam Yohanes 1 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Menarik di sini Tuhan Yesus memandang Simon. Ketika Andreas membawa Simon ke hadapan Tuhan Yesus, secara khusus Tuhan Yesus menaruh perhatian secara khusus pada Simon Petrus. Perhatikan kata memandang. Kata memandang dari kata Yunani emblepein. Itu artinya memandang secara cermat, teliti, saksama, dan dilihat secara terus menerus dan mendalam.
Sehingga tidak hanya melihat hal-hal yang nampak saja, tetapi juga menembus masuk ke dalam hati orang yang dipandang. Jadi kata memandang bukan sekedar melihat atau menoleh atau mengamati begitu saja, tidak. Tetapi ada suatu tindakan yang bersifat terus-menerus untuk mengamati dengan saksama. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus menaruh perhatian secara istimewa kepada Simon Petrus. Sehingga Tuhan Yesus pun memandang Petrus dan termasuk saudara dan saya. Dalam Yohanes 1:42 tadi dikatakan, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Sebuah pernyataan menarik. Setelah Yesus memandang Simon, lalu Yesus mengatakan, Simon, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Saudara, ini bukan sekedar mengubah nama. Dalam tradisi perjanjian lama, saudara, perubahan nama seseorang itu seringkali menyatakan adanya perubahan relasi atau hubungan seseorang dengan Allah. Artinya perubahan nama itu berarti pula adanya perubahan hakikat diri orang tersebut. Saudara, sebagai contoh, pertama Abram. Abram itu artinya Bapak yang mulia. Lalu Tuhan gantikan nama Abram menjadi Abraham, Bapak dari banyak bangsa. Kemudian Yakub, cucu dari Abraham. Yakub bukanlah nama yang bermakna baik, saudara. Karena nama Yakub itu berarti penipu. Dari makna kiasan, dari memegang tumit seseorang. Dalam Kejadian 32 ayat 28. Diubah Allah menjadi Israel. Artinya ia bergumul dengan Allah, atau Allah bergumul, atau bisa berarti pejuang yang menang. Nah, kata Israel dari kata Yesurun yang berarti yang jujur atau tulus. Jadi luar biasa, Allah mengubah nama Yakub sang penipu menjadi yang jujur dan tulus. Kita kembali kepada konteks ke Simon. Nama Simon dalam bahasa Yunaninya itu berarti seorang pendengar. Diambil dari kata Ibrani Simeon, itu berarti dia Tuhan mendengar. Nama ini dapat berarti bulu yang terkulai atau bulu yang mudah lunglai tertiup angin. Ini menggambarkan kepribadian Simon Petrus yang sering terombang-ambing, namun Tuhan mengganti namanya menjadi Petrus. Namanya menjadi Petrus dalam bahasa Yunani itu Petrus bentuk maskulin dan Petra bentuk feminim, atau Kefas dari bahasa Aram, dari kata kefa itu berarti batu karang. Jadi Simon yang mudah terombang-ambing menjadi batu karang yang tahan uji, yang kokoh, yang kuat. Saudara, tetapi pemberian tambahan nama baru ini tidak segera mengubah Simon menjadi Petrus. Butuh waktu lebih dari 3 tahun. Hingga saatnya Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta untuk Simon menjadi Petrus. Saudara, Petrus lahir di Betsaida dalam Yohanes 1 ayat 44. Daerah Golan terletak di tepi Danau Galilea dan ayahnya bernama Yohanes. Dalam Yohanes 1:42, Yohanes 21:15, atau juga disebut juga ayahnya itu Yunus dalam Matius 16 ayat 17. Nah, saudara, kendati Simon Petrus tidak belajar secara formal mengenai hukum Taurat, saudara.
Dalam hidupnya dia menerapkan kesalehan dan memegang teguh pengharapannya kepada Allah. Dalam Kisah 4 ayat 13, Kisah 10 ayat 14. Saudara, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kita membaca dalam kisah penyembuhan dalam Matius 8:14. Itu berarti saudara, Petrus pernah menikah. Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ini kisah yang menarik, dapat kita baca dalam Matius 8 ayat 14. Itu berarti Petrus pernah menikah, saudara. Nah, lalu kita melihat sekarang Tuhan Yesus yang mengubah profesi Simon Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia dapat kita lihat dalam Lukas pasal 5 secara khusus ayat 10. Di saat Petrus sedang mencari ikan di Danau Genesaret yang juga disebut dengan Danau Galilea, Danau Tiberias, saat itu Petrus ditantang oleh Tuhan Yesus. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dalam Matius 4 ayat 18-19, Markus 1 ayat 16-17, atau Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nah saudara, Simon Petrus dan teman-temannya di Kapernaum meninggalkan jala mereka lalu mengikut Tuhan Yesus. Alasannya sederhana saudara. Mereka telah mengalami mujizat Tuhan. Di mana mereka berhasil memperoleh begitu banyak ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bahkan kapal mereka nyaris tenggelam karena banyaknya ikan yang berhasil ditangkap saudara. Tuhan memanggil kita untuk mengubah kita. Ini yang kita pelajari dari pengalaman panggilan Petrus dan teman-temannya. Ada kuasa pembaruan dalam panggilannya. Mereka yang mau menerima panggilannya akan mengalami pembaruan yang luar biasa, bahkan bersifat radikal saudara. Kita dipanggil dari gelap kepada terang, dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Hidup yang lama diubah dengan hidup yang baru. Sebagaimana Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hari ini mungkin saudara mulai mempertanyakan tentang keberadaan saudara, jatuh bangunnya saudara. Ingat Petrus pernah memiliki latar belakang kehidupan yang lama. Namun Tuhan memanggil dia, demikian hari ini pun Tuhan memanggil kita. Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alatnya. Sebagaimana Tuhan memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Tuhan pun ingin memanggil saudara-saudara semuanya untuk menjadi penjala manusia. Dengan kata lain, Tuhan tidak sekedar untuk mengubah kita. Namun Dia ingin kita dapat melayani Dia melalui tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Bagian kedua, saudara, kita melihat bagaimana pengakuan yang diungkapkan oleh Simon Petrus. Saudara, ada beberapa pengakuan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Simon Petrus, baik sebelum atau sesudah dia menjadi murid dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama, pengakuan keberdosaannya. Dalam Lukas 5 ayat 8 dikatakan demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, sebagai seorang nelayan kawakan di Kapernaum yang terletak di tepi Danau Galilea, Simon telah gagal menangkap ikan sepanjang malam. Sementara itu Tuhan Yesus Kristus sekali memberikan perintah menyuruh mereka kembali bertolak ke tempat yang lebih dalam. Langsung diperoleh begitu banyak ikan. Ia merasa dirinya benar-benar tidak berharga
di mata Tuhan. Dia seorang nelayan kawakan yang sudah pengalaman. Dia berkata enggak mungkin dapat ikan, sudah semalaman. Namun ketika Tuhan perintahkan pergi lebih dalam lagi dan mendapat ikan. Disitulah Petrus tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini adalah pengakuan yang tulus dari seorang yang menyadari keadaan dirinya, saudara. Bukti bahwa Tuhan Yesus mengetahui lebih banyak tentang menjala ikan daripada Simon Petrus. Dan pemberian ikan yang jumlahnya lebih daripada memuaskan setelah pekerjaan sia-sia semalam. Membuat murid-murid itu melihat dirinya di dalam terang yang baru. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang tanpa keilahiannya. Melalui mujizat itu Petrus sadar bahwa dirinya penuh dengan dosa. Sehingga dia merasa tidak layak berada bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita akan diperhadapkan kepada sebuah cermin yang amat jelas siapakah Tuhan dan siapakah diri kita yang sebenarnya. Kita bukanlah seorang yang hebat. Mungkin kita merasa banyak harta yang kita miliki. Kita memiliki posisi kedudukan yang tinggi karena jabatan kita hebat. Atau banyaknya gelar yang kita peroleh dalam pendidikan kita. Kita berhasil dalam segala pencapaian dalam pekerjaan kita. Kita adalah orang yang berdosa, saudara. Yang membutuhkan juru selamat dalam hidup kita. Pengakuan keberdosaan ini harus pernah keluar dari mulut kita. Sama seperti Rasul Paulus sendiri yang menyadari dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Tapi justru karena itulah maka kita akan dapat merasakan betapa besar kasihnya yang menyelamatkan kita. Kita bisa melihat dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dalam terjemahan mengatakan, akulah gembong dari orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kembali pada 1 Timotius 1 ayat 15 bagian terakhir. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Ini ungkapan menarik dari seorang Paulus. Ungkapan ini sama dengan maknanya penghujat, penganiaya, dan ganas. Dan sifatnya semakin memuncak. Karena itu dikatakan akulah gembong dari penjahat. Paulus merasa bersalah karena penganiayaannya terhadap gereja. Orang-orang Kristen di zaman mula-mula. Tapi dia merasa diberdayakan oleh kasih, anugerah Allah. Dan penyediaan untuk orang-orang berdosa melalui karya paripurna Tuhan Yesus. Itu diungkapkan tadi dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Bukankah hanya orang sakit yang perlu tabib? Demikian pula hanya orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Saudara dan saya membutuhkan itu. Biarlah kita belajar dari pengalaman Petrus. Aku orang berdosa. Paulus berkata, aku adalah orang yang paling berdosa. Pengakuan ini akan mendorong kita untuk apa? Menyadari hakikat kita. Dan kita mengenal siapa Allah kita. Sehingga kita terus menyadari betapa besar kasihnya. Betapa besar anugerahnya. Sehingga kita yang berdosa dilayakkan dan boleh menjadi alatnya.
Pengakuan yang kedua, saudara, yaitu pengakuan keilahian Yesus. Di Kaisaria Filipi, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia sebenarnya? Maka Petrus memberikan pengakuan percaya atau kredo yang luar biasa. Dikatakan dalam Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, Tuhan Yesus Kristus memberikan tanggapan atau respon membenarkan pengakuan tersebut. Pengakuan Petrus tentang keilahiannya bukan oleh karena itu berasal dari diri Petrus, melainkan karena Bapa yang berkenan menyatakan kebenaran itu kepada Petrus. Lukas 5 ayat 8 mengatakan demikian, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, perhatikan. Dikatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Yohanes 6 ayat 68-69, jawab Simon Petrus kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Perhatikan ungkapan-ungkapan tadi. Petrus mengatakan, Yesus itu Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yesus menyatakan pengakuan keilahian Yesus. Bahwa Yesus bukan hanya seorang manusia, tapi dia adalah Tuhan. Simon Petrus telah menjadi sarana pewahyuan Allah tentang Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal itu. Simon Petrus menjadi alat pemberitaan kebenaran. Simon Petrus telah mengenal Yesus Kristus dengan sebenarnya. Sebab ia memang adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Saudara, berapa lama kita mengikut Tuhan Yesus? Sudahkah kita mengenal Dia dengan sebenarnya? Atau apakah kita masih menganggapnya sebagai jongos, Yesus sebagai hamba, sebagai pembantu. Kita yang harus selalu memenuhi keinginan-keinginan kita. Ia lebih dari sekedar jongos, sekalipun ia berkata bahwa ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi bukan berarti bahwa kita itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus, saudara. Ia juga lebih dari para nabi, sebagaimana pandangan orang-orang pada zaman itu, saudara. Dia adalah Tuhan yang mulia dan memiliki kedaulatan penuh atas hidup saudara dan saya. Ia adalah Raja di atas segala raja. Sejauh mana kita mengenal Yesus Kristus akan menentukan sikap hidup kita terhadap Dia. Makin kita kenal, makin kita cinta. Puji Tuhan. Pengakuan yang ketiga adalah pengakuan kesetiaan. Dalam Matius 26 ayat 33, Petrus menjawab Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Waktu itu Tuhan Yesus berkata, mulai malam ini kalian akan tergoncang imannya oleh karena aku. Karena Tuhan ingin mengungkapkan bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap. Lalu sebagai tanggapan murid-murid akan tergoncang imannya. Tapi Petrus maju dengan semangat luar biasa. Kalau orang lain tergoncang imannya oleh karena engkau, tapi aku tidak. Dalam versi lain katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah. I never will. Aku sekali-kali tidak akan pernah. Pengakuan Simon Petrus terhadap keilahian Yesus Kristus dilanjutkan dengan pengakuan kesetiaannya. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya, Simon Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dalam Matius 26 ayat 35, ini merupakan suatu komitmen yang luar biasa, janji setia sampai mati, saudara. Saudara, apa saja yang kita katakan kepada Tuhan ketika beliau meminta kita untuk mengikut Dia? Apakah kita hanya akan mengikutinya di waktu senang atau akan mengikutinya juga di waktu kita susah?
Pengakuan kesetiaan dibutuhkan, saudara, agar iman kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Sekali mengikut Dia, ikut Dia selamanya. Tuhan berjanji bahwa jika kita setia mengiring Dia sampai kita mati, mahkota kehidupan sudah disediakan bagi kita. Dalam Wahyu 2 ayat 10. Saudara, bagian ketiga kita belajar dari penyangkalan Simon Petrus. Pertama tadi panggilan untuk melayani. Yang kedua pengakuan Simon Petrus. Yang ketiga penyangkalan Simon Petrus. Sayangnya saudara, pengakuan kesetiaan Simon Petrus di atas tadi lebih banyak berdasarkan emosi perasaan belaka. Kesetiaan atau komitmennya dinyatakan dengan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Simon Petrus jatuh ke dalam dosa penyangkalan sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya. Ia menyangkal juru selamat, guru sekaligus sahabatnya sebanyak 3 kali. Yaitu ketika dia dipergoki oleh seorang hamba perempuan. Seorang hamba lain dan beberapa orang secara bersama-sama pada waktu itu. Yesus ditangkap di Getsemani. Dan ini semua kemudian berlanjut terjadi di halaman gedung Mahkamah Agama. Saudara bisa melihat dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Bagaimana tanggapan Petrus ketika hamba perempuan lalu kemudian orang lain berkata tentang dirinya. Ya, Petrus mengatakan, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Yang kedua, aku tidak kenal orang itu. Yang ketiga, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Baru Petrus sadar. Saudara, kita pun sering menyatakan kata-kata kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi dengan didasarkan kepada kemampuan diri kita sendiri. Ketika kita diperhadapkan pada orang-orang lain di dunia ini, dalam dunia bisnis, studi kita, pekerjaan kita, keluarga dan masyarakat, kita menyangkal dia. Bahkan kebenaran firman-Nya pun kita sangkali. Kita kembali menggunakan prinsip-prinsip dunia ini dan tidak lagi hidup berdasarkan prinsip kerajaan Allah. Tidak ada orang yang kebal terhadap godaan untuk menyangkal Yesus. Kita sama rapuhnya dengan Simon Petrus walaupun dalam bentuk dan intensitas yang berbeda. Saudara, bagian keempat, pemulihan Simon Petrus. Saudara, berbuat kesalahan itu manusiawi, benar saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kita pun mungkin pernah menyangkalinya. Namun ketika kesalahan itu disadari, dosa itu disesali dan mau dilanjutkan dengan pertobatan, maka selalu datang pemulihan. Saudara, Simon Petrus kembali di tepi Danau Galilea. Ketika Tuhan Yesus mempertanyakan kembali komitmen Simon Petrus untuk mengikut dan melayaninya, maka keluar kalimat yang luar biasa dari mulutnya. Ketika Tuhan Yesus berkata sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Walaupun kata kasih yang diucapkan Simon Petrus sebanyak 3 kali itu adalah kata Yunani, filio, yang kadarnya tidak setinggi kasih agape. Tapi itu merupakan suatu kejujuran dan ketulusan hati. Bukan sesuatu yang emosional dan didasarkan pada kekuatan diri sendiri. Ingat sekali lagi. Ketika Yesus bertanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 15. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Simon Petrus menjawab, iya aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Ayat 16. Tuhan Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Simon menjawab, iya aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Yang ketiga Tuhan Yesus menurunkan kadar cintanya bertanya kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio? Simon sambil menangis.
Saudara, dari dialog ini kita melihat akhirnya Simon Petrus dipulihkan. Bahkan kita melihat dalam Kisah Para Rasul dia dipenuhi dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem, lalu mengalami perubahan drastis dari seorang penyangkal Kristus menjadi Rasul Kristus. Pelayanannya didasarkan pada kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberinya kesempatan sekali lagi. Simon Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, saudara. Harusnya kita juga demikian. Selalu ada kesempatan kedua untuk berubah. 2 orang murid Yesus pernah berbuat kesalahan dan dihantui oleh rasa bersalah dalam dirinya. Petrus menyangkal dan Yudas mengkhianati gurunya. Sewaktu Petrus menyangkal, saudara, mengenal Tuhan sesungguhnya, ia telah mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas pun mengkhianati Tuhan Yesus, namun Petrus merasa bersalah dan menangis menyesali dosa dan kesalahannya. Tapi Yudas merasa bersalah. Alkitab tidak mencatat dia menangis. Dia pergi menggantung dirinya. Petrus melihat ke depan. Masih ada hidup dengan Tuhan. Sedangkan Yudas melihat ke belakang. Tidak ada lagi hidup dengan Tuhan. Saudara, apakah dalam hidup ini kita pernah menjadi seperti Petrus atau Yudas? Percayalah kepada kebenaran yang menyatakan Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun akan membebaskan kita dari rasa bersalah dan dosa dalam diri kita. Rasa bersalah pernah dirasakan oleh tiap orang di saat-saat tertentu dalam hidupnya. Karena kelalaian, karena kesalahan ataupun ketidakmampuan diri untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam kondisi tertentu rasa bersalah adalah hal yang baik untuk mengubah perilaku atau memperbaiki keteledoran di masa yang lampau, saudara. Namun ada pula rasa bersalah yang berkepanjangan, yang menimbulkan efek tak baik pada diri seseorang. Nah, orang yang selalu dihantui rasa bersalah yang berkepanjangan dapat menjadi orang yang tidak lagi memaafkan dirinya sendiri. Bahkan dia mulai tidak senang dengan dirinya. Bahkan mulai berperilaku buruk yang merusak citra dirinya. Bahkan bisa juga merusak orang lain, saudara. Saudara, kesadaran dan kuasa Roh Kudus mengubah diri Petrus menjadi pribadi yang kokoh. Saudara, kita meyakini bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri Petrus. Roh Kudus bekerja melalui situasi dan kondisi yang dihadapi Petrus. Demikian juga setiap orang yang mau diubahkan secara psikologis, situasi dan kondisi atau keadaan mempengaruhi perubahan kita, saudara. Saudara, kita melihat sebagai konklusi sebuah tantangan dan pengabdian diberikan kepada Petrus yang sudah dipulihkan. Petrus dinubuatkan oleh Tuhan Yesus tentang penderitaan dan kematiannya. Dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Saya tidak semua mengambil ayat ini, berkata demikian, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan nanti di masa tuamu engkau akan mati. Dan engkau tidak berdaya akan hal itu. Tapi yang penting kata Tuhan, ikutlah aku. Nah, bagaimana kita melihat pernyataan Petrus setelah Tuhan Yesus berkata itu? Rupanya Petrus memiliki sikap yang menarik yang boleh kita lihat. Dan bagaimana respon Tuhan Yesus yang cukup keras dan tegas terhadap pertanyaan Petrus yang coba mengalihkan perhatian kepada orang lain. Kita melihat penggalan saja dari Yohanes 21 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 dikatakan ketika Petrus berpaling. Setelah Tuhan Yesus berkata kepada Petrus
di masa tuamu kamu akan mati. Dengan cara yang tidak enak, mungkin begitu. Nah sekarang setelah Tuhan Yesus ngomong, ketika Petrus berpaling, artinya dia menoleh. Kenapa dia menoleh? Ia melihat siapa? Rasul Yohanes. Itulah kecenderungan kita, saudara. Ketika kita dipercayakan, kadang-kadang kita selalu menoleh melihat orang lain. Ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, melihat lagi. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dan kata lain mungkin begini, Tuhan, kalau aku akan mati dengan cara yang tidak enak, bagaimana dengan Yohanes, murid yang kau cintai itu? Nah, mari kita lihat ayat 22. Jawab Tuhan Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Saudara, itu yang paling penting. Seringkali kita terbawa oleh karena orang lain. Kita melihat orang lain, kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi Tuhan berkata jangan menoleh melihat orang lain. Yang penting kita adalah ikut dia. Yesus berkata follow me. Tak ada yang sama, saudara. Tiap orang diciptakan secara unik, secara khusus, dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan karakter, talenta, latar belakang dan kebiasaan yang berbeda pula. Karena itu jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dalam memperlakukan perbedaan itu, Allah memang memiliki rencana dan kehendak tersendiri bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena itu jangan kita banding-bandingkan. Allah itu sudah mengatur semuanya. Sikap Yesus sangat jelas. Setiap orang haruslah konsentrasi, haruslah fokus pada tugas masing-masing. Kita tidak perlu meributkan atau merepotkan diri tentang hal itu. Itu adalah kedaulatan Allah. Itu adalah wewenang Allah. Tugas kita hanyalah memastikan bahwa kita sendiri sedang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, penggalan dialog visioner antara Petrus dan Yesus menarik, saudara. Memang tidak ada di Alkitab sebagai perenungan dalam kitab apokrif kisah Petrus. Petrus sudah berada di gerbang kota Roma, hendak menghindar dari penganiayaan terhadap umat Kristen yang dikampanyekan oleh Kaisar Nero pada waktu itu sekitar tahun 60 Masehi. Waktu itu Petrus ingin menghindar, lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Quo vadis Domini? Mau kemana dikau Tuhan? Hendak kemana Tuanku? Tuhan Yesus menjawab, Romam eo iterum crucifigi. Artinya aku mau ke Roma dan disalibkan kembali. Saudara, di saat mendengarkan jawaban itu, Petrus mengatakan jangan. Jangan. Akulah yang harus kembali. Di pintu gerbang tersebut, Petrus lari ke Roma kembali. Petrus dalam penglihatannya situ, ketika bertemu dengan Yesus, momen itu menjadi titik balik. Ia kembali ke Roma dan menjadi martir bersama ratusan umat Kristen yang lainnya. Saudara, Bapak Gereja Sejarah Gereja Origins abad kedua mengatakan Petrus wafat dengan disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Karena merasa tak layak mengalami kematian dengan cara yang sepantar dengan gurunya yang pernah dia sangkali. Dan umatnya yang harus digembalakan pun hendak ia tinggalkan. Saudara, marilah kita mengoreksi hidup rohani kita saat ini. Dengan merefleksikan pertanyaan Yesus ini pada diri kita masing-masing. Apakah aku mengasihi Tuhan lebih dari harta bendaku? Apakah aku mengasihi Tuhan lebih dari pekerjaanku? Apakah aku mengasihi Tuhan Yesus dengan suatu motivasi tertentu? Apakah aku benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan bekerja dalam tiap langkah hidupku? Saudara, taat itu tidak gampang.
Ada hal yang harus dikorbankan untuk bisa taat. Pergumulan untuk rela mengorbankan sesuatu akan membuktikan sampai di mana kita mau taat. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita sendiri telah memberikan teladan contoh bagaimana dia rela mengorbankan segalanya dengan mengosongkan dirinya demi taat kepada rancangan Bapa untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari pengalaman hidup Simon Petrus. Kami boleh menyadari keberadaan kami di hadapan Engkau. Siapakah kami? Kami manusia yang lebih pantas untuk dihukum. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memanggil kami untuk menjadi mitra, untuk menjadi teman pelayan dengan Engkau. Kami boleh ambil bagian dalam pelayanan kami. Kami sadar ada banyak tantangan kesulitan. Biarlah Tuhan bawa setiap kami untuk tetap kuat dalam Engkau. Kami sadar kami tidak boleh hanya melibatkan kekuatan diri kami, emosi kami. Kami mohon Engkau ambil bagian untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.